Ya, induktor itu merupakan salah satu komponen pasif elektronika dan demikian juga kapasitor. Nah, induktor itu nanti biasanya dari kawat tembaga yang digulung. Nah, kalau kapasitor pada hakikatnya dari dua keping sejajar yang tidak tidak berhubungan langsung, kecuali dihubungkan dengan dielektrik ya. Nah, kapasitor ini kalau sekarang itu dapat dibuat atau dikemas dengan ukuran yang sangat kecil, hingga ukuran nanometer. Nah, tapi kalau induktor ternyata perkembangannya tidak sebesar kapasitor ya, sehingga induktor itu kemasannya biasanya tidak tidak sekecil hingga di bawah 1 milimeter, tapi masih agak agak besar. Kapasitor itu nanti sudah banyak yang dikemas dalam suatu IC yang membentuk nanti IC memori. Memori yang terbuat dari kapasitor itu banyak digunakan untuk RAM ya. RAM di komputer itu banyak menggunakan kapasitor. Nah, kalau induktor itu memang yang dikemas IC itu masih jarang ya. Dikemas IC jarang. Apalagi induktor yang ada inti besinya itu jarang. Sehingga kita tidak menemui adanya, oh ini kalau IC ini isinya apa? Isinya kapasitor. Memori itu kan isinya kan kapasitor. Ini IC memori, berarti isinya kapasitor. Tapi tidak pernah kita menjumpai ada IC isinya apa ini? Oh isinya trafo, itu nggak ada. Nah itu karena memang induktor itu memang nanti kalau yang intinya itu yang menggunakan inti besi ya memang agak agak sulit kalau dikemas dalam sebuah IC. Nah, kita lihat di sini tentang induktor. Nah, induktor itu merupakan salah satu komponen yang dapat menyimpan energi dalam bentuk magnetik. Ya. Jadi kalau ada arus yang dimasukkan ke induktor, maka di sini akan timbul EMF. Nah, nanti di sini akan ada energi yang tersimpan di sini. Dan energi ini nanti suatu saat dapat kita gunakan kembali gitu ya. Nah, karena ada simpanan energi ini, nah ini induktor ini mempunyai sifat melawan adanya arus yang masuk. Nah, ini induktor ini mempunyai sifat melawan arus yang masuk. Sehingga arus yang masuk itu seakan-akan akan terhambat di sini. Terhambat di sini. Dan terhambat di sini dalam itu nanti arusnya akan diubah menjadi medan magnet. Nah, beda dengan resistor yang kalau arus dimasukkan ke resistor nanti akan diubah menjadi panas. Kalau ini menjadi medan magnet. Nah, di sini induktor ini nanti medan magnetnya nanti akan sesuai dengan arus yang masuk. Berarti semakin besar arus yang masuk nanti akan semakin besar medan magnetnya nanti yang akan timbul di sana. Nah, itu karakter induktor seperti itu. Nah, dari situ timbullah rumus yang sudah dipelajari di semester sebelumnya itu ya, kalau di kurikulum, yaitu tentang hubungan antara tegangan dan arus. Nah, ini rumus dasar ini yang sudah didapatkan ya. Tegangan itu merupakan turunan arus. Tegangan merupakan turunan arus. Nah, arus merupakan integral dari tegangan. Nah, yang namanya integral itu kan berarti nanti ya berarti ini ada tegangan dulu baru timbul arus. Tegangan terakumulasi dari arus. Ya, tegangan itu diakumulasi nanti jadi arus. Nah, berarti tegangan dulu masuk baru nanti arusnya. Nah, berarti arusnya nanti akan ketinggalan. Kenapa? Ini tegangan dulu masuk diintegralkan baru ada arus. Ya ini kan sama aja kalau kita mengisi energi ya, mengisi energi ke aki itu kan seakan-akan kan kita ngisi energi dulu baru ada tegangannya. Sama ini. Tegangannya masuk dulu baru ada arus. Nah, nanti berlawanan dengan kapasitor nanti ya. Nah, sehingga jika ini ada induktor yang kita hubungkan ke sumber arus bolak-balik seperti ini, nah ini fluknya juga bolak-balik. Ini saat arusnya ke sini, nah maka ini ada fluk yang nanti akan menimbulkan EMF yang nanti akan melawan ke atas. Ini arusnya ke sini, dia dilawan ke atas.
arusnya ke atas dilawan ke bawah gitu. Nah, sehingga jadi kalau ini kita menerapkan tegangan di sini, ya tegangan di sini itu tidak langsung menimbulkan arus, tapi arusnya akan ketinggalan nanti. Kenapa? Ini kan dilawan dulu tadi. Ada arus yang masuk kok dilawan. Nah, berarti nanti arusnya akan ketinggalan. Nah, sehingga nanti arus itu tuh nanti ketinggalan. Harus ketinggalan dibanding dengan tegangan. Dan memang induktor ini suatu komponen yang arus itu tidak dapat diubah secara mendadak. Kalau resistor diberi tegangan langsung ada arus. Kalau ini diberi tegangan arusnya ketinggalan, arusnya pelan-pelan baru naik ini kan. Nah, secara persamaan ini ya. Nah, ini jika arusnya itu seperti ini, maka akan ada tegangan. Nah, ini tegangan itu turunan arus. Tegangan turunan arus. Nah, sehingga tegangannya itu kalau ini diturunkan itu kan jadi cos atau sin sudutnya plus 90 derajat. Nah, sin WT plus 90 derajat ini berarti tegangannya ini mendahului ini ya. Ya, atau arusnya yang ketinggalan. Ya, tegangan mendahului atau arusnya yang ketinggalan. Jadi tegangannya mendahului atau arusnya yang ketinggalan. Jadi kalau ini ada arus yang dipaksa masuk ke sini, ya tegangannya langsung muncul dulu. Kalau ini diberi tegangan di sini, arusnya belakangan gitu. Nah, sehingga kalau digambarkan kira-kira jadi seperti ini kalau digambarkan. Nah, ini tegangan dipaksa masuk ini ya. Ini kan saat T-nya 0, dipaksa tegangannya langsung segini gitu kan. Tapi harusnya pelan-pelan. Nah, baru naik. Ini harusnya. Nah, seperti itu. Jadi ini tegangan dipaksa masuk setinggi ini pada saat T sama dengan 0, harusnya belum masuk. Harusnya belum bisa mengalir, harusnya baru pelan-pelan. Nah, ini. Nah, jadi ini harusnya itu ketinggalan harusnya. Harusnya ketinggalan dibanding dengan tegangan. Kalau harusnya kita paksakan masuk, ya harusnya masuk tidak bisa langsung, tapi pelan-pelan seperti ini. Kalau ini harusnya kita paksakan masuk ke sini, tegangannya nanti akan muncul di sini. Ini misalnya ya, ini tegangannya belum ada, harusnya dimasukkan ke sini. Nah, tegangannya nanti akan pelan-pelan muncul di sini. Nah, seperti itu. Nah, itu. Nah, apa itu apa bisa kita demokan itu? Bisa nanti di bagian akhir nanti ya kita coba demokan menggunakan Proteus. Nah, jadi Proteus ini memang kalau di elektro itu memang apa ya, mahasiswa itu harus cukup familiar ya dengan Proteus. Kalau dulu menggunakan ORCAD ya, tapi ORCAD ternyata tidak lengkap. Nah, sekarang menggunakan Proteus. Toh sama-sama gratis ya. Gratis karena mendapat yang gratis ya, kalau mestinya bayar gitu kan. Nah, itu jadi ini karakter induktor itu seperti itu. Arus itu ketinggalan dibanding dengan tegangan. Kalau dipaksakan tegangan masuk, arusnya belum bisa masuk, arusnya baru pelan-pelan. Arus tidak bisa berubah secara mendadak. Tegangan berubah mendadak bisa diberi tegangan, tapi arusnya pelan-pelan. Nah, ini karakter induktor itu seperti itu. Nah, kaitannya dengan sistem komunikasi itu nanti induktor nanti banyak digunakan untuk melewatkan isyarat AC ya, bukan DC, sehingga di sini kan sebagai contoh di sini untuk isyarat AC ini. Nah, itu isyarat AC nanti akan banyak kasus yang kita masukkan ke induktor. Nah, tadi sudah saya katakan kalau induktor itu kan mempunyai sifat melawan ya. Jadi ini ada tegangan yang ke sini dia dilawan sehingga arusnya itu masuknya pelan-pelan. Nah, di sini kita mendapatkan seakan-akan induktor itu hampir bersifat seperti resistor ya. Resistor itu kan ada tegangan yang masuk, tapi arusnya tidak banyak sekali, tapi kan terbatas. Karena seakan-akan ada yang melawan. Kalau di resistor namanya hambatan. Nah, kalau hambatan itu nanti ya begitu arus masuk, ya nanti begitu tegangan masuk, arusnya ada sesuai dengan proporsinya. Tapi kalau di induktor, tegangan masuk, arusnya 0 dulu. Tidak bisa langsung sekian, nggak bisa. Ya 0.
Kenapa? Arus tidak bisa berubah mendadak. Tegangan berubah mendadak, kalau di resistor arus juga ikut naik. Di induktor nggak bisa. Arusnya tegangan ada sekian, arus pelan-pelan naiknya. Nah, itu. Nah, di sini untuk nanti kaitannya dengan arus bolak-balik atau AC, kita mengenal adanya istilah nanti yang digunakan untuk melawan arus ya. Jadi kalau tadi resistor itu namanya hambatan, itu yang melawan ya sehingga akan menghambat gitu ya. Nah, tapi kalau di induktor namanya reaktans. Ya, reaktan yang ada di induktor itu disebut dengan reaktan induktif atau induktif reaktan. Jadi reaktan itu adalah bentuk perlawanan komponen elektronik, bentuk perlawanan dari induktor yang nanti itu akan muncul pada saat diberi tegangan bolak-balik. Rumusnya ini sudah ada rumusnya, ini juga biasanya sudah cukup familiar mahasiswa ya karena sudah diberikan di semester berapa ini? 2 ya, 1 kalau nggak salah malah semester 1 ini ya. Nah, ini reaktan itu rumusnya 2pi-Fl. 2pi F itu frekuensi listrik bolak-baliknya, L itu induktansinya dalam Henry. Nah, kalau kita lihat seperti ini, oh berarti reaktan itu nanti sebanding dengan nilai frekuensi. Semakin tinggi frekuensi, itu semakin tinggi reaktannya. Semakin tinggi yang melawan. Semakin tinggi frekuensi, semakin tinggi reaktannya. Berarti semakin tinggi frekuensi, induktor itu akan semakin bersifat melawan arusnya. Nah, sehingga semakin tinggi frekuensi, arusnya semakin turun. Nah, ini pada induktor itu semakin tinggi frekuensi, arusnya semakin turun. Kenapa? Karena semakin tinggi frekuensi, reaktannya kan semakin naik. Ini kan frekuensi sama dan reaktan itu berbanding lurus. Semakin tinggi frekuensi, semakin tinggi reaktannya. Berarti semakin tinggi frekuensi, itu akan semakin besar perlawanan induktor. Nah, sehingga arusnya akan semakin turun. Nah, karakter ini nanti akan banyak digunakan untuk filter nih ya. Jadi pada induktor semakin tinggi frekuensi, reaktan semakin naik, arusnya semakin turun. Nah, ini yang apa itu? Yang ungu ini arusnya, yang ini itu nilai reaktannya. Nilai reaktan nanti menggunakan satuan ohm. Jadi reaktan itu kan bersifat menghambat ya, menghambat atau melawan. Ya sama seperti pada resistor, hambatannya satuannya ohm. Tetapi kalau pada induktor itu reaktan ini akan berbanding terbalik dengan frekuensi. Semakin tinggi frekuensi, semakin tinggi reaktannya. Kenapa? Karena semakin tinggi frekuensi itu kan berarti kan semakin cepat perubahan arusnya. Induktor itu komponen yang arus itu tidak bisa berubah cepat. Nah, semakin cepat perubahan arus itu semakin besar melawannya. Nah, itu sifat induktor. Ya. Nah, sifat itu terjadi karena ini ya karena semakin tinggi frekuensinya itu kan semakin tinggi perubahan arusnya. Nah, maka EMF-nya juga semakin besar. Maka dia akan semakin besar hambatannya, semakin besar perlawanannya. Nah, bagaimana kalau frekuensinya itu 0 atau DC? Ya, kalau frekuensi 0 ya berarti reaktannya 0. Nah, berarti kalau induktor itu kalau diberi arus DC, ya berarti reaktannya 0. Ya, seakan-akan dia terhubung singkat. Nah, sehingga itu ya kalau pada motor AC itu diberi tegangan DC, nah dia nanti akan bisa panas. Kenapa? Karena arusnya besar sekali. Arusnya besar sekali, kemudian nanti yang bekerja hanyalah hambatan kawat dari lilitan tersebut, sehingga panas nanti. Tapi kalau frekuensi tinggi sekali, ya maka semakin tinggi reaktannya. Frekuensi tak terhingga, reaktannya seakan-akan tak terhingga ini ya. Nah, sehingga kalau pada induktor itu kalau frekuensinya kecil, arusnya bisa besar, frekuensinya besar, arusnya sangat kecil. Frekuensi tak terhingga, arusnya jadi 0. Nah, itu
Itu karakter induktor seperti itu. Nah, kemudian, nah ini mungkin juga sambil mengingat yang namanya fasor ini ya. Nah, ini. Jadi reaktan pada induktor ya, itu nanti bersifat imajiner. Imajiner dengan sudut 90 derajat. Nah, kenapa kok demikian ya? Karena tadi ya, tegangan itu mendahului arus atau arus ketinggalan. Ya, tegangan mendahului arus. Mendahului itu kan sudutnya kan plus ya. Tegangan mendahului arus. Kalau kita menggunakan acuan arus berarti tegangannya plus 90 derajat. Berarti ini 90 derajat, ini 0 derajat. Nah, berarti reaktannya 90 derajat. Kalau kita menggunakan acuan tegangan ya berarti arusnya berarti ini min 90 derajat. Ya, sama aja nanti ketemunya reaktannya sama dengan imajiner tapi mempunyai sudut 90 derajat. Nah, ini notasi Fasor tuh seperti itu ini. Nah, sehingga kalau kita tuliskan ya dalam bentuk Fasor jadi seperti ini. Ini reaktan induktor, ini sudutnya. Ini rumusnya, ini VL, V itu kan 2pi F. Yang ini 2pi F. Kemudian ada bilangan imajiner, bilangan imajinernya plus. Nah, berarti sudutnya 90 derajat. Induktor murni mempunyai resistansi 0. Nah, sehingga impedansnya ya berarti mengarah ke 90 derajat. Nah, ini sambil kita mengingat ya untuk yang materi-materi yang mungkin juga dulu pernah dipelajari gitu kan. Jadi kalau induktor murni itu ya memang mestinya itu ya tegangannya itu mendahului 90 derajat. Kemudian impedansa itu mempunyai sudut Fasor 90 derajat. Itu kalau induktor murni. Tapi kenyataannya kan tidak ada induktor murni. Induktor pasti ada resistansinya. Kawat itu pasti ada hambatannya. Nah, sehingga induktor murni itu ya seakan-akan dapat kita buat rangkaian ekivalennya itu seperti ini. Ada induktor, ada kapasitor. Nah, berarti ini tidak murni lagi induktornya. Nah, berarti nanti kalau seperti ini, ya berarti nanti kita mempunyai komponen Fasor nanti yang tidak 90 derajat. Nah, ini kalau induktor ini ya, itu tegangannya mendahului 90 derajat ini, seperti ini. Tapi kalau resistor, tegangan dan arus itu satu fase, tidak ada sudut perbedaan. Nah, nanti akan terjadi gabungan ini. Terjadi gabungan. Nah, gabungannya nanti kira-kira akan menjadi seperti ini. Nah, ini tegangannya di sini gitu ya. Nah, ini komponen yang ditimbulkan oleh induktor, ini yang ditimbulkan oleh resistor ya. Berarti nanti tegangannya nanti akan mendahului tidak 90 derajat tapi hanya sekian derajatnya. Nah, sekian ini antara 0 hingga 90 derajat. Nah, itu kira-kira seperti itu. Dan nanti untuk sudut-sudut fasenya ini dapat dihitung seperti ini ya. Ini sudut fase ini. Nah, berarti rangkaian yang terdiri dari rangkaian seri induktor dan kapasitor, induktor dan resistor itu nanti akan mempunyai impedan yang sudut fasornya itu nanti antara 0 hingga 90 derajat. Tinggal nanti besar yang mana ini komponennya, besar yang VR atau besar yang VL nanti ya. Nah, itu nanti ini sudutnya tergantung dari nilai VR dan VL. Nah, dari sini kita bisa menentukan untuk impedansnya. Nah, ini impedansnya V per I. Impedans itu nanti tadi itu ya, impedan ada nilainya, ada sudutnya. Kita kembali ke yang sebelumnya ini. Jadi impedan kan nanti ada ini ya. Nah, ini ada nilai impedannya atau Z, kemudian sudutnya. Nah, ini mencari Z-nya bagaimana, mencari sudutnya bagaimana. Nah, ini
sudutnya, ini nilai impedannya cukup mudah ini ya, R kuadrat plus reaktan kuadrat terus di akar. Nah, ini mencari modulusnya. Nah, kemudian untuk sudutnya ya berarti nilai bagian imajiner dibagi nilai bagian realnya, XL per R. Nah, itu untuk mencari besarnya impedan seperti itu. Jadi impedan itu nanti ada nilai impedansnya atau modulusnya, nanti juga ada nilai sudutnya. Nah, sudutnya dicari dengan cara seperti ini. Nah, kemudian beberapa tipe induktor yang biasa ada itu nanti ada beberapa macam ya. Ada yang induktor menggunakan inti udara, ada yang inti besi, ada yang inti ferrit, ada yang induktor yang variabel seperti itu. Nah, itu untuk induktor gitu ya. Nah, kemudian untuk komponen yang kedua yaitu kapasitor. Nah, itu. Ya, kapasitor ini hampir dikatakan kebalikan dari induktor nanti sifat-sifatnya ya. Ya, jadi kapasitor itu terdiri dari dua keping sejajar nih ya. Pada hakikatnya ini tidak saling berhubungan. Nah, ini dihubungkan dengan dielektrik. Bisa kertas, bisa keramik, bisa dielektrik atau yang lain gitu kan. Nah, dia bisa menyimpan energi dalam bentuk tegangan statik di sini. Ini ada tegangan statiknya. Nah, kapasitor itu kalau dari rangkaian ini ya, berarti kalau kita berikan sumber DC, dia tidak akan mengalir arusnya. Tapi kalau kita berikan sumber AC, ya nanti dia harus bisa mengalir karena di sini ada beda listrik statik di sini. Nah, rumusnya itu juga sudah umum dikenal nih ya. Tegangan itu merupakan integral arus. Berarti kalau diberikan arus nanti lama-lama akan menjadi tegangan. Atau arus merupakan derivasi dari tegangan. Nah, sehingga kalau kita buat ini ya, kita beri sumber tegangan bolak-balik, ya. Nah, ini untuk kasus kapasitor murni, ya karena kapasitor juga nanti ada resistansinya ya. Tapi kalau kita lihat kapasitor murni, nah itu nanti arus itu nanti merupakan turunan dari perbedaan muatan ini ya. Nah, ini muatannya rumusnya seperti ini, sehingga di sini kalau arusnya itu seperti ini, nah berarti arus itu nanti akan mendapat sin WT plus 90. Berarti ini arus mendahului tegangan. Nah, berarti ini kan arus dulu, nanti arus terkumpul jadi tegangan. Nah, berarti arus lebih dulu, nanti baru ada tegangan. Ya. Nah, kalau pada kapasitor murni itu arus mendahului 90 derajat ini ya. Arusnya mendahului 90 derajat atau tegangannya tertinggal 90 derajat. Kalau dibuat grafiknya kira-kira seperti ini. Jadi kalau kita berikan arus, nah itu arusnya ada, tapi tegangannya belum ada. Nah, tegangan baru muncul pelan-pelan naik. Nah, kalau kita berikan arus, tegangan muncul belakangan. Kalau kita berikan tegangan, nah, maka arusnya nanti akan berusaha mendahului, arusnya akan besar sekali. Nah, sehingga terlihat ya kalau pada itu ya, pada kasus-kasus apa yang power supply yang menggunakan kapasitor besar itu kan kalau kita hidupkan kadang-kadang listriknya itu berkedip ya, karena berarti dipaksakan tegangan masuk harusnya besar sekali karena harusnya kan pengen mendahului. Nah, itu. Jadi ini arus mendahului tegangan itu sifat alamiahnya seperti itu. Sehingga kalau kita berikan arus tegangannya baru naik pelan-pelan. Nah, itu sifat induktor seperti itu. Sifat kapasitor seperti itu. Nah, kaitannya dengan tegangan AC atau arus AC, kapasitor juga mempunyai sifat melawan. Ya, melawan arus yang masuk. Nah, ini rumusnya sudah ada. Ini reaktan kapasitor itu 1/2pi Fc. Ya, F itu frekuensinya, ya C itu kapasitor dalam farad. Kalau kita lihat seperti ini, berarti ini kalau frekuensi semakin besar, ya ini
reaktan semakin kecil. Frekuensi semakin besar, arus akan semakin besar. Karena apa? Karena yang melawan kecil. Ya. Frekuensi semakin naik, maka nanti reaktan akan semakin kecil. Ini reaktan semakin kecil. Berarti yang melawan kan kecil. Nah, berarti frekuensi semakin besar, arus akan semakin besar. Nah, itu watak kapasitor itu berbanding terbalik dengan induktor. Kalau induktor frekuensi semakin besar, arus semakin kecil. Kalau ini frekuensi semakin besar, arus akan semakin besar. Ya, jadi reaktan itu berbanding terbalik dengan frekuensi. Frekuensinya naik, maka arus yang mengalir juga akan semakin besar. Nah, itu sifat reaktan pada kapasitor itu seperti itu. Sehingga kalau di sini pada frekuensi 0 atau DC, ini ya. Kalau ini 0, ini kan tak terhingga berarti. Nah, berarti kalau pada frekuensi 0 atau DC, ini yang melawan tak terhingga, reaktan tak terhingga. Reaktan tak terhingga berarti arusnya ya 0. Nah, ini frekuensi 0, arusnya 0. Seakan-akan ini kan tidak ada, seakan-akan kan tidak terhubung ya. Nah, sehingga di sini arusnya 0, reaktan tak terhingga. Frekuensinya yang sangat tinggi, arusnya besar. Frekuensi tak terhingga, arusnya ya menjadi maksimal gitu kan. Nah, itu pada kapasitor seperti itu. Nah, kemudian kalau kita melihat fasornya, ya, melihat fasornya ini tadi kan arus mendahului ini ya. Nah, ini kalau kita menggunakan acuan tegangan, arusnya itu mendahului. Nah, berarti ini dibagi ini ya menjadi minus. Ini kan fasornya dikurangi ya. VC per IC, ini VC dibagi IC. Kalau untuk fasornya 0 derajat dikurangi 90, berarti min 90 derajat. Nah, ini berarti fasornya nanti sudut fasornya adalah min 90 derajat. Nah, sehingga pada induktor murni ya nanti itu XC ya reaktan pada kapasitor murni ya itu XC itu nanti reaktan untuk kapasitif. Nah, nanti sudut fasornya adalah min 90 derajat. Nah, ini ya pada kapasitor murni itu Z, kemudian ini sudutnya adalah min 90 derajat. Tapi kenyataannya itu kan tidak ada kapasitor yang murni. Kapasitor itu pasti juga ada hambatannya. Nah, sehingga di sini untuk pemodelan itu biasanya ada R, kemudian ada C di sini. Nah, kalau seperti ini, nah berarti di sini berarti arus tidak mendahului tepat 90 derajat. Pasti nanti ada gabungan antara keduanya. Ya, ini hampir sama seperti pada induktor tadi ya. Nah, ini kalau yang di sini itu adalah fasornya itu min 90 derajat. Ini ya. Ini arus mendahului dari tegangan, ini arus dan tegangan sama. Nah, berarti nanti kira-kira itu fasornya tidak ke bawah ini tegangannya. Ya, tapi ke sini. Nah, ini merupakan gabungan dari kapasitor dan dari resistor. Nah, ini fasornya seperti itu. Ini fasornya. Kemudian kalau kita lihat impedansinya, ini yang bersama dengan cara penentuan impedansi pada induktor ya, sama rumusnya, cuman ini diganti XC. Berarti ini modulusnya, ini sudutnya. Sudutnya kalau kapasitor tidak murni berarti nanti antara 0 hingga 90 antara 0 hingga min 90 derajat. Ya, itu sudut fasornya seperti itu. Nah, ini mungkin materi mengulang ya sehingga kita mengingat kembali karena nanti memang banyak digunakan untuk pada sistem komunikasi ya. Nah, ini coba sambil mengingat-ingat nanti ya. Mungkin ini kita menentukan rumus ya. Ya. Rumus untuk tegangan keluaran ini bagaimana? Nah, ini kan merupakan low pass filter. Ya. Low pass filter menggunakan kapasitor itu seperti ini. Ini low pass filter. Ini kapasitor, ini semakin tinggi frekuensi maka akan semakin masuk ke bawah sini.
sinyalnya. Nah, berarti yang ke sini frekuensi rendah. Kalau ini semakin tinggi frekuensi akan semakin dihambat oleh induktor. Nah, berarti semakin semakin ke sini itu nanti akan frekuensi rendah akan hilang. Yang ada hanya frekuensi yang semakin frekuensi tinggi akan hilang. Yang ada nanti adalah frekuensi yang lebih rendah. Nah, ini coba nanti kalau bisa diturunkan persamaannya nanti akan sangat bagus nih ya. Jadi ini tegangan di sini itu bagaimana rumusnya gitu kan. Nah, itu. Ini juga besok saya jadikan tugas untuk mahasiswa ini ya, menurunkan persamaan. Jadi tidak mahasiswa tidak hanya ngitung aja, tapi kalau bisa juga bisa analisis gitu. Ya. Nah, itu materi